Halo pemirsa JBR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JBR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara terkait usulan Hari Kejepit Nasional menjadi Hari Libur Nasional. Ia menyampaikan pembahasan Harpitnas masih terus dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga, serta kemungkinan akan diterapkan secara bertahap. Menparekraf Sandiaga Uno usulkan penetapan libur nasional di tanggal-tanggal atau hari kejepit. Harpitnas atau populer disebut Hari Kejepit Nasional merupakan istilah yang umum digunakan masyarakat saat mendapatkan hari-hari biasa atau hari kerja yang diapit oleh 2 hari libur. Menparekraf dalam The Weekly Press Briefing beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa upaya tersebut telah diajukan ke Kementerian Pan-RB dan hasilnya telah diproses secara bertahap. Dengan usulan ini, Menparekraf berharap sektor pariwisata dapat meningkatkan capaian target perjalanan wisatawan Nusantara sebesar 1,4 miliar pada tahun 2023. Adapun saat ini pemerintah resmi menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2023 melalui surat keputusan bersama yang menetapkan total hari libur berjumlah 24 hari yang terdiri dari libur nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari. Lebih lanjut, Sandiaga menyampaikan dengan adanya Harpitnas menjadi hari libur nasional diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuat pikiran masyarakat menjadi lebih segar setelah dihadapkan dengan libur dalam jangka panjang dan direkomendasikan bagi masyarakat agar menikmati libur panjang maupun libur sepekan dengan mengambil jatah cuti yang tersisa tiap tahunnya. Kita tahun ini dimulai mungkin dengan beberapa dulu, jangan semua hari libur kita yang jumlahnya berbelas itu yang seandainya jatuh di hari Minggu atau jatuh di hari Sabtu itu kedepankan ke hari Jumat kalau hari Sabtu atau dimundurkan hari Senin kalau hari Minggu. Sementara perayaannya sendiri mungkin kalau perayaan agama bisa dilakukan di hari itu, tapi dampaknya akan semakin terlihat dari lebih lama waktu untuk melakukan pergerakan wisatawan Nusantara. Targetnya 1,4 miliar. Dan telah terbukti melalui studi bahwa setelah long weekend itu kembali fresh dan lebih produktivitasnya lebih tinggi. Itu sudah ada acuan dari keilmuannya. Pemirsa, pemerintah tengah menggencarkan program Golden Visa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, kebijakan Golden Visa ini menjadi karpet merah bagi warga negara asing yang ingin berinvestasi untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan pelayanan cepat bagi para wisatawan khususnya warga negara asing yang masuk ke tanah air. Upaya ini dilakukan guna mendorong kepulihan sektor pariwisata Indonesia. Adapun pelayanan yang cepat dan terbaik bagi para wisman, salah satunya adalah dengan menghadirkan Golden Visa, yakni visa baru yang bisa memudahkan warga negara asing untuk tinggal di Indonesia. Golden Visa merupakan program imigrasi yang memungkinkan orang kaya untuk mendapatkan izin tinggal atau bahkan kewarganegaraan di negara lain hanya dengan melakukan investasi atau sumbangan dengan jumlah relatif besar. Mereka yang dapat mengajukan Golden Visa dapat dengan mudah memperoleh paspor kedua atau setidaknya tinggal di negara lain untuk diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka. Golden Visa merupakan produk turunan dari Second Home Visa yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada November 2022 lalu. Golden Visa ini ditujukan bagi wisman yang berkualitas, seperti spesial talent digital, investor, hingga pelaku industri yang ingin berinvestasi di Indonesia.
Sementara itu, untuk second home visa diberikan untuk WNA yang ingin menjadikan Indonesia sebagai rumah kedua untuk masa tinggal 5 hingga 10 tahun. Jadi Golden Visa ini nanti akan diumumkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, tapi fiturnya itu adalah untuk menarik lebih banyak investor ke Indonesia, lebih banyak juga digital entrepreneurs, digital economy, dan digital talent, dan seiring juga dengan transformasi kita yang sangat membutuhkan teknologi terkini dan juga teknologi transfer dan juga investasi. Selain Golden Visa, ada juga pemberlakuan elektronik visa on arrival yang sudah lebih dulu berjalan sejak November 2022. Dengan menggunakan e-VOA, wisatawan mancanegara dapat melakukan pembayaran VOA sebelum tiba di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan aplikasi Beautiful Indonesia. Dengan aplikasi ini diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara ke Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan aplikasi Beautiful Indonesia pada Senin 16 Januari 2023 lalu. Aplikasi Beautiful Indonesia merupakan sebuah platform media sosial karya anak bangsa. Turunan dari Inti Apps yang dibangun sepenuhnya menggunakan horizontal platform, mulai dari rancang bangun, arsitektur, pembuatan komponen, hingga vertical application untuk mendukung program Bangga Berwisata di Indonesia dengan tujuan memperkaya khasanah pariwisata. Beautiful Indonesia, sebuah platform media sosial yang dibangun untuk mendukung gerakan Bangga Berwisata di Indonesia dengan kandungan konten berupa objek pariwisata Indonesia agar memberikan kemudahan dan kenyamanan yang serupa. Platform Beautiful Indonesia dibangun sepenuhnya menggunakan horizontal platform kolaborasi PT Inti Persero, sebuah BUMN yang mendedikasikan karyanya untuk kemajuan teknologi. Ayo kita dukung gerakan Bangga Berwisata di Indonesia dan bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Direktur Utama PT Inti, Edi Wijara mengungkapkan bahwa untuk mendukung target peningkatan wisatawan pada tahun 2023, platform ini memiliki berbagai fitur yang sudah terbiasa digunakan pada Instagram, YouTube, WhatsApp, serta e-commerce dengan kandungan konten berupa objek pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Adapun nantinya, Edi juga menjelaskan platform Beautiful Indonesia akan ditargetkan sebagai wadah bagi ekosistem pariwisata di Indonesia yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan untuk mendapatkan informasi mengenai objek wisata, serta memungkinkan para penyedia layanan dan produk kepariwisataan menjadikan Beautiful Indonesia sebagai media promosi, media transaksi, dan media interaksi secara online. Aplikasi Beautiful Indonesia dapat diunduh melalui Google Play Store untuk pengguna Android. Mulai dari bagaimana industri dalam negeri ini jadi fokus kita, platformnya harus platform dalam negeri, bahkan tadi Pak, cloud-nya pun kita punya cloud yang memang produk di kita sendiri, produk dalam negeri, anak-anak bangsa kita. Yang selama ini kalau kita lihat, ya boleh aja lah, global memang oke sebagai pembanding, sebagai pelengkap dan seterusnya, tapi industrinya dalam negeri juga harus tumbuh. Nah, nyambung kepada bagaimana Beautiful Indonesia ini lahir, kami mulai dari, coba kita lihat, Pak Menteri mohon izin nih, dari penduduk kita yang katakanlah sekitar 277 jutaan, ternyata pengguna media sosial ini kalau dibulatkan kira-kira hampir 200 juta. Itu kira-kira 2 kali penduduk Filipina Pak Menteri. Dan kira-kira setara juga dengan kalau kita cari di Amerika Latin, setara dengan jumlah penduduk atau mendekati jumlah penduduk di Brasil. Nah ini kalau kita monetizing begitu dengan tentunya tadi memberikan benefit kepada penggunanya, itu akan menjadi satu kekuatan ekonomi yang dahsyat. Bermula dari sana kami mencoba menyiapkan satu platform mendukung gerakannya Pak Menteri, bagaimana platform ini nanti A sampai Z-nya tentang ekosistem yang ada di pariwisata. Sementara itu pemirsa, pemerintah saat ini tengah serius melakukan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, termasuk di dalamnya melalui penerapan MAL pelayanan publik. SPBE ini juga akan menjadi bagian dari reformasi birokrasi tematik digitalisasi layanan pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan
Pihaknya beserta lintas kementerian lembaga menyepakati pelaksanaan langkah kerja konkret dalam mempercepat sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, kementerian lembaga tersebut meliputi Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara, serta Kementerian Keuangan. Percepatan penerapan SPBE yang di dalamnya termasuk penerapan mal pelayanan publik digital merupakan upaya untuk mendongkrak transformasi digital pemerintah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai saat ini pola sektor layanan publik digital yang sudah dimiliki pemerintah masih terfragmentasi per instansi, sektor, dan silo-based system. Hal tersebut mengakibatkan proses input data dilakukan secara berulang. Nantinya, seluruh pihak terkait bersama tim koordinasi SPBE akan terus mengawal pelaksanaan SPBE. Karena penerapan SPBE membutuhkan strategi serta keterpaduan langkah untuk memberikan akselerasi yang berdampak pada percepatan pencapaian target bersama. Pemirsa, berbagai informasi akan kami ulas sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami.